Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ayat yang sudah tidak asing tentunya, ini ayat yang paling banyak dikhotbahkan tentunya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Jadi nggak ada kata Allah mengutuki mereka. Ya, jadi hidup di bawah kutuk bukan takdir, bukan destiny Tuhan. Okay? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Secara cepat saya ingin saudara catat, tapi saya tidak akan bahas kelima-limanya ini ya. 5B yang saya sebut dengan 5B or the 5R of God original destiny for you. 5B yang menjadi destiny Tuhan atau rencana Tuhan atau blueprint Tuhan buat hidup saudara dan saya. Kenapa dia ciptakan kita? Oke. Yang pertama adalah ini. B yang pertama adalah bergaul intim dengan Tuhan. Catat saja. Yang kedua, B yang kedua adalah berkarakter seperti Tuhan di bumi ini. Dan yang ketiga, B yang ketiga adalah berkuasa dan memerintah sebagai raja di bumi ini. Dan yang keempat, bekerja dan berkarya sebagai manajer Tuhan di bumi. Bekerja dan berkarya sebagai manajernya Tuhan di bumi ini untuk mengelola semua aset dan sumber-sumber yang Tuhan telah sediakan di muka bumi ini. Dan yang kelima, berlipat ganda dan bermultiplikasi. 5B ini blueprint Tuhan atau original destiny Tuhan. This is your final destination of God destiny. This is the greater destiny. Inilah destiny yang besar dan terbesar yang Tuhan telah siapkan buat saudara dan saya, yang sejak awal dia rancang, dia desain, dia tentukan, dia tetapkan. Bahkan sebelum saya lahir, sebelum saudara lahir, sebelum saya dan saudara ada. Tapi ini yang menjadi blueprint Tuhan. Nah, tujuan dari penebusan, tujuan dari Yesus mati di atas kayu salib, tujuan dari Roh Kudus diberikan adalah untuk membawa kita kembali kepada the original intention of God ini. Membawa kita kembali kepada tujuan semulanya Tuhan bagi hidup kita. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah ini yang kita akan fokuskan pada minggu ini. Kita akan bicara tentang relationship with God. Intimate relationship with God. Hubungan yang akrab, intim dengan Tuhan. Hubungan yang akrab, bergaul akrab, intim, dan menunggal dengan Tuhan. Ini yang pertama. Menunggal. Saya tadi sengaja petik bunga telang dari rumah. Ya, ini gampang sekali tumbuhnya bunga telang ini, saudara. Ini tadinya airnya putih. Saya isi air panas. Saya taruh 3 daun telang di sini, bunga telang. Dan lihat warnanya, saudaraku, sudah berubah. Ya, sudah berubah. Changing. Warnanya daun telang ini sudah menunggal dengan air ini. Dia jadi satu. Kalaupun saya ambil daun telangnya ini, saudara sudah tidak bisa lagi memisahkan, mengembalikan air ini kepada air yang jernih, air panas yang putih tadi. Kenapa? Karena bunga telang dengan air putih ini sudah manunggal menjadi satu. Inilah destiny Tuhan buat saudara dan saya. Untuk kita punya hubungan yang intim, akrab, dan manunggal dengan Tuhan. Manunggal itu menjadi satu artinya dengan Tuhan.
Jadi tunggal. Ya. Kita dengan Tuhan bukan lagi dua, kita satu dengan Tuhan. Inilah greater destiny yang Tuhan miliki buat saudara dan saya. Why relationship? Mengapa hubungan? Because God is the God of relationship. Tuhan adalah Tuhan yang suka membangun hubungan. God is the God of relationship. Lebih dari apa? Itu sebabnya ketika bangsa Israel mereka membawa korban persembahan, Tuhan berkata bahwa kamu pikir aku lebih suka korban persembahan kamu lebih daripada ketaatanmu dan kekudusanmu? Sehingga Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang kelima dia berkata bahwa kalau kamu datang ke bait suci membawa korban persembahan, bawa kolekte, bawa perpuluhan, bawa buah sulungmu, tapi kemudian dikatakan ketika kamu mau masuk bait suci atau ada di bait suci, kamu teringat akan saudaramu yang kamu sakiti, yang kamu lukai, yang kamu khianati, yang kamu kecewakan dengan kata-katamu. Dan Tuhan berkata begini, tinggalkan dulu korban persembahanmu itu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, baru kembali lagi bawa korban persembahan. Dan buat Tuhan begini, korban persembahanmu itu tidak lebih penting. Tidak ada artinya kalau hubunganmu tidak beres. Buat Tuhan, hubunganmu dengan sesamamu beres, hati nuranimu bersih, tidak ada yang menuduh kamu karena kamu melukai atau menyakiti orang lain, itu lebih penting buat Tuhan dari sekedar kolekte, perpuluhan, dan persembahanmu. God is a God of relationship. Dia Tuhan yang suka hubungan. Mengapa hubungan? Why relationship? Because relationship is the essence of life. Hubungan itu adalah esensi dari kehidupan. Kalau selalu tanya apa sih esensi dari gereja? Hubungan. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Itulah esensi dari gereja yang paling penting. Esensi gereja bukan ada pada gedungnya, ada pada musiknya, ada pada pendetanya yang khotbah, atau ada pada mimbarnya, atau merek denominasinya apa. Esensi gereja tidak ada pada semua aksesoris-aksesoris ritual agama gereja kita. Esensi gereja ada pada satu hal ini, yaitu relationship with God. 1800 seorang pendiri Salvation Army namanya William Booth, dia sudah memberikan sebuah warning, prophetic warning. Sebuah peringatan dan menjadi sebuah nubuatan. 1800. Dia berkata bahwa I want the church and I am afraid that the church one day just become a religion but without relationship. Dia berkata, aku takut, aku memperingati gereja dan para pemimpin bahwa kalau kita tidak terus-terusan dengar Tuhan, kita akan terjebak kekristenan kita hanya menjadi sebuah agama tanpa hubungan, just a religion without relationship. Hubungan adalah esensi kehidupan. Esensi artinya ini, sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpanya, itulah esensi. Ya. Apa gereja bisa hidup tanpa gedung? Bisa. Apa gereja bisa tetap hidup tanpa pendeta? Bisa. Apakah gereja bisa hidup tanpa mikrofon? Bisa. Apakah gereja bisa hidup tanpa musik? Bisa. Apakah gereja bisa hidup tanpa ada song leader? Bisa. Apakah gereja bisa tetap exist, alive and well tanpa semua merek denominasi? Yes. Tapi satu hal yang gereja tidak bisa hidup pada ini, kalau orang-orang yang kumpul di gedung itu tidak punya hubungan dengan Tuhan dan tidak punya hubungan dengan sesamanya. That's the essence of the church. Itulah esensi gereja. Dan ini yang Tuhan sedang kembalikan di tengah-tengah COVID ini. Ketika kita dikembalikan semua ibadah di rumah, nyembah di rumah, kita sedang dikembalikan kepada esensi dasar kehidupan yang namanya hubungan dengan Tuhan. Dimulai dari rumah, hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Hubungan dikembalikan. Karena ini
the essence of life. Mengapa hubungan? Sebab tanpa hubungan, maka tidak ada kehidupan. No relationship, there's no life. Tidak ada hubungan, tidak ada kehidupan. Tidak ada hubungan, tidak ada kuasa. Tidak ada hubungan, tidak akan ada produktivitas. Your relationship with God, this is your greater destiny in life. Ini destiny terbesar hidupmu. Kenapa engkau ada diciptakan Tuhanlah ini? Untuk memiliki keakraban, keintiman, kemanunggalan dengan Tuhan. Intim dengan Dia. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dia berkata begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Diambil manusia dari debu dan tanah, lihat. Ini saja sudah memberitahu buat kita betapa Tuhan kita Tuhan yang suka hubungan. Dia ciptakan binatang, Dia ciptakan langit bumi, hanya berfirman. Tapi ketika Dia ciptakan manusia, Dia tidak berfirman. Berfirmanlah, jadilah manusia, dan Adam kemudian jadi. Nah. Tuhan pakai pola yang berbeda ketika Dia ciptakan manusia. Dia sentuh dengan tangannya. Dia ambil debu tanah dengan tangannya. Dia desain setiap orang. Bayangkan ini, saudara. Sehingga Efesus 2 ayat yang ke-10 dia berkata, we are His workmanship. We are His handmade. Kita adalah buatan tangannya Tuhan. Karya masterpiece-nya Tuhan. Sadari ini, setiap saudara dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Artinya karya agung, karya spesial, karya termulia, karya termahal dari Tuhan. Itu adalah saudara dan saya. Coba bilang sebelah saudara, kamu ini masterpiece-nya Tuhan loh. Walaupun hidungnya pesek, pendek, mungkin hitam, atau mungkin apapun saudara kondisi tubuh saudara, fisik saudara, saudara adalah masterpiece-nya Tuhan. Jangan pernah biarkan orang atau setan bohongi saudara berkata bahwa kamu tidak layak, kamu tidak berarti, kamu tidak ada gunanya. No. Devil is a liar. Iblis itulah pembohong dan pendusta. Saudara adalah masterpiece-nya Tuhan. Dia sentuh dengan tangannya. Bukan cuma itu. Kemudian Tuhan dihembuskan napas hidup. He breathed His life. Nah itu nefesh, kata roh bahasa Ibraninya, nefesh atau napas bahasa Indonesianya. Ketika Tuhan menembuskan napas hidup, apa yang ada di dalam manusia, itulah apa yang dari dalam Tuhan. God substance, esensi, yaitu kehidupan rohnya Tuhan yang ada di dalam manusia. Dan itu yang menghidupkan, roh yang menghidupkan. Tuhan jadi satu di dalam manusia, menunggal. God become one. God breathe His life. Tuhan hembuskan hidupnya, dihembuskan rohnya, dihembuskan kualitas dirinya sendiri di dalam debu tanah itu. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup yang disebut imago Dei. Manusia punya rupa, kualitas, gambar kemuliaannya Tuhan. Manusia gak bisa terpisahkan seperti ini. Gak bisa dipisahin lagi saudaraku. Ini warna purple-nya gak bisa dipisahkan lagi dari air ini. Ini sudah manunggal jadi satu. Sebelumnya air putih jernih. Tapi ketika saya taruh bunga telang, berbeda saudaraku warnanya. Untuk apa saudara? Tuhan nembuskan hidupnya. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Derap langkah kakinya Allah. Ingat, Allah itu roh adanya. Tapi Adam dan Hawa bisa mendengar derap langkah kaki Allah. Seperti itulah saudara, ketika saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, karena begitu satunya Adam dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan masuk jalan, dia bisa dengar. Saudara, saya menikah 28 tahun. Tanpa perlu ngomong, istri saya bisa tahu bahwa itu saya. Bahkan ketika saya buka pintu, istri saya bisa tahu. Dia tidak perlu lihat wajah saya. Buka pintu saja rumah, istri saya bisa tahu. Ketika istri saya pergi, ya, 1 minggu kemarin ke Jawa Timur, dia bisa tahu apa yang berubah di rumah itu. Ini pasti suamiku. Dia bisa tahu tanpa harus lihat wajahnya. Mengapa? Karena 28 tahun menikah. Dia bisa tahu ketika saya baru ambil baju dari rak baju, dia bisa tahu kalau itu signature-nya saya. Seperti itu kalau saudara intim dengan Tuhan. Tanpa saudara lihat wajahnya Tuhan, saudara bisa tahu bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada. Oh ya, Tuhan hadir dan Tuhan ada. Cukup kita lihat, cukup kita buka mata pagi hari dan matahari terbit, kita bisa tahu bahwa Tuhan ada. Cukup kita bisa bernapas pagi, kita tahu Tuhan ada di situ untuk kita. Ketika kita punya hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan, saudara, Tuhan masuk ke taman itu, Adam mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan dan Adam setiap hari sejuk, setiap sore, Tuhan yang adalah roh ini berjalan bersama dengan Adam di taman itu. Tahukah saudara bahwa saudara bisa memiliki tingkat keintiman seperti ini dengan Tuhan? Dan ini greater destiny-nya Tuhan hari-hari ini. Khususnya di masa-masa sulit sekarang ini, di masa-masa penuh ketidakpastian dan ketidakstabilan, di tengah-tengah goncangan terus-menerus terjadi. Bahkan Januari ini saja, BMKG dia mengatakan datanya adalah 190 kalau tidak salah. Gempa, bencana di sana sini di Indonesia. Dalam waktu baru 1 bulan. Goncangan. Nah, saya mau beritahu buat saudara bahwa there's no place, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang stabil, tidak ada tempat yang pasti kecuali Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam keintiman, keakraban hubungan yang belum pernah kita masuki sebelumnya. Ini destiny Tuhan buat saudara dan saya. Power of relationship.